warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi dari kelas 2E dengan NIM S1E022162 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di mata kuliah Profesi Kependidikan. Di Profesi Kependidikan pada semester 2 ini ada 6 materi yang dibahas, yakni ada kompetensi guru, ada keterampilan dasar mengajar, ada sertifikasi guru, ada organisasi profesi pendidikan atau organisasi profesi guru, ada kualifikasi dan pembinaan guru, dan yang terakhir ada supervisi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap materi-materi secara detail. Nah, materi yang pertama itu adalah kompetensi guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi guru itu? Nah, kompetensi guru ini merupakan suatu kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik yang berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikapnya dalam proses pekerjaannya. Secara lebih khusus lagi, kompetensi itu sendiri kan memiliki arti adalah sebuah kecakapan atau kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dapat dilihat dan dapat diukur melalui kegiatan pekerjaan maupun di berbagai situasi. Lalu, ada pula kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu sendiri merupakan suatu kecakapan atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajarnya, yang dimulai dari bagaimana cara dia merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri sehingga suatu pembelajaran itu dapat dikatakan efektif. Lalu, kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh para pendidik seperti sifat kearifan, berwibawa, stabil, dewasa, berakhlak mulia, dan juga yang intinya memiliki sifat yang menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya. Lalu materi yang ketiga, materi selanjutnya di kompetensi guru ini adalah pentingnya kompetensi guru bagi para pendidik. Tentu saja kompetensi guru ini sangat penting untuk dimiliki oleh para pendidik karena suatu proses pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa itu bukan semata-mata tergantung sekolah, struktur maupun isi dari kurikulumnya, tapi itu tergantung dari kompetensi gurunya. Kalau kompetensi gurunya ini baik, maka proses pembelajaran dan hasil dari pembelajaran siswa itu akan berhasil dan baik pula. Lalu selanjutnya, materi yang kedua adalah keterampilan dasar mengajar. Di sini saya mengambil subbab 3, ada pengertian keterampilan dasar mengajar, ada macam-macam keterampilan dasar mengajar, dan yang terakhir itu pentingnya keterampilan dasar mengajar bagi para pendidik. Nah, keterampilan dasar mengajar ini merupakan kecakapan dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh para pendidik dari dalam diri mereka sendiri. Karena suatu proses pembelajaran itu bukan hanya semata-mata guru hanya memberikan informasi saja kepada para pendidik, akan tapi bagaimana cara guru menghadapi apa yang terjadi di proses pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh para pendidik sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Jadi, karena itulah guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang perlu dimiliki oleh para pendidik. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini sendiri dibagi menjadi 2, ada keterampilan bertanya dasar dan ada keterampilan bertanya lanjutan. Lalu keterampilan yang kedua itu adalah keterampilan penjelasan. Jikalau seorang pendidik dalam proses belajar itu tidak bisa menjelaskan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan para peserta didik juga tidak mengerti atau paham tentang materi yang dibahas itu. Karena itulah guru atau pendidik itu sendiri perlu memiliki keterampilan menjelaskan. Lalu keterampilan yang ketiga yang perlu dimiliki oleh guru itulah keterampilan menggunakan variasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa begitu banyak media dan metode yang ada pada saat ini. Karena itulah sebisa mungkin, sepintar mungkin guru dalam mengombinasikan media dan metode itu dalam proses pembelajaran sehingga para pendidik juga antusias dalam memahami materi yang sedang dipelajari itu sendiri. Lalu keterampilan keempat yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu adalah memberikan penguatan. Yang kelima itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang ketujuh itu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas di sini itu adalah bagaimana cara guru ini bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kelas tersebut. Lalu keterampilan yang terakhir yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Lalu alasan kenapa keterampilan dasar mengajar ini perlu dimiliki oleh seorang guru. Ada 7 alasan. Yang pertama, agar guru dapat merencanakan dan menyimpulkan pembelajaran bagi siswa dengan baik. Yang kedua itu untuk meningkatkan dan membimbing
siswa untuk berpikir. Yang ketiga itu untuk meningkatkan motivasi dan menghapus kejenuhan dan kebosanan para peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu untuk meningkatkan minat dan rasa ingin tahu para peserta didik. Yang kelima itu untuk membimbing para peserta didik agar pertanyaan itu terfokus pada proses pembelajaran. Yang keenam itu untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang efektif. Dan yang terakhir itu, alasan yang terakhir itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu selanjutnya ada materi yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Materi yang ketiga ini adalah sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru ini merupakan suatu proses pemberian sertifikat kepada seorang pendidik yang telah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam proses belajar dan mengajar. Lalu ada pula jenis-jenis di mana sertifikasi guru ini sudah ada sejak tahun 2007. Lalu ada pun jenis-jenis dari sertifikasi guru ini itu ada tiga jenisnya, yakni ada pola PLPG, ada pola PF dan ada pola PSPL. Di mana yang pertama itu ada pola PSPL. Nah, pola PSPL ini adalah singkatan dari pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Ada 3 tahapan yang perlu diikuti pada proses sertifikasi menggunakan pola PSPL ini adalah yang pertama, pemeriksaan berkas, yang kedua, ujian kompetensi guru, yang ketiga itu adalah pengumuman hasil ujian kompetensi tersebut. Lalu yang kedua itu ada pola PF. Nah, pola PF ini adalah singkatan dari pola portofolio. Nah, di pola ini dalam mengajukan di mana peserta sertifikasi itu dinilai dari portofolio yang diajukan. Jadi hal tersebut di kemudian harinya harus dapat dibuktikan oleh seorang peserta sertifikasi itu sendiri. Lalu pola yang ketiga itu ada PLPG. Nah, pola PLPG ini adalah singkatan dari pendidikan dan latihan profesi guru yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK. Ini bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi guru yang menjadi anggota sertifikasi atau peserta sertifikasi. Lalu tujuan dengan adanya sertifikasi guru ini secara umum ada 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan proses-proses pembelajaran yang bermutu dan hasil pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Yang kedua itu untuk meningkatkan martabat dari seorang guru sebagai pendidik. Yang ketiga untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru atau anggotanya. Lalu materi yang keempat itu ada organisasi profesi guru. Nah, materi keempat ini berkaitan dengan organisasi, di mana organisasi profesi guru ini merupakan suatu wadah tempat penampungan berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang guru yang berkaitan dengan dunia kependidikan yang selanjutnya bersama-sama diatasi masalah tersebut. Lalu jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia ini ada 9. Yang pertama itu ada Persatuan Guru Republik Indonesia yang sering disingkat dengan PGRI. Yang kedua itu ada musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Yang ketiga itu ada ISPI, yakni Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat itu ada KKG, yakni Kelompok Kerja Guru. Yang kelima itu ada IGI, Ikatan Guru Indonesia. Yang keenam itu ada Pergunu, yakni Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Yang ketujuh itu ada PGSI, yakni Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Yang kedelapan ini ada yang namanya Federasi Serikat Guru Indonesia atau sering disingkat dengan FSGI. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir itu adalah Federasi Guru Independen Indonesia atau sering juga disingkat dengan FGII. Lalu fungsi dari organisasi guru ini adalah yang pertama untuk mempelajari perilaku profesional bagi anggotanya. Yang kedua, memperluas lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalitas anggotanya. Yang ketiga itu, atau yang terakhir, fungsinya yang terakhir itu adalah untuk mengembangkan atau melanjutkan kompetensi dari profesionalnya itu sendiri. Lalu
Materi yang kelima itu ada klasifikasi dan pembinaan guru. Nah, di klasifikasi dan pembinaan guru ini saya mengambil 3 subbab saja. Ada pengertian kualifikasi guru, ada jenis-jenis kualifikasi guru, dan juga ada pembinaan kualifikasi guru. Nah, yang pertama itu ada pengertian kualifikasi guru. Apa sih yang dimaksud dengan kualifikasi guru itu? Nah, kualifikasi guru itu merupakan suatu kecakapan, kemampuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Di mana kualifikasi guru ini sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Karena itulah kualifikasi guru ini perlu dimiliki oleh setiap guru gitu, perlu disesuaikan oleh setiap guru, karena kualifikasi guru inilah yang menentukan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu ada pula jenis-jenis kualifikasi yang perlu dimiliki oleh guru. Yang pertama itu harus memiliki kualifikasi akademik, yang kedua memiliki kualifikasi kegiatan belajar dan mengajar, yang ketiga kualifikasi kompetensinya, yang keempat memiliki sertifikat guru, dan yang terakhir itu sehat jasmani dan rohaninya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pembinaan kualifikasi guru ini? Nah, pembinaan guru ini adalah suatu usaha dan kegiatan untuk membantu seseorang dalam agar menjadi pendidik yang profesional. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi akademik dan kualifikasi kompetensi akademiknya guru gitu. Yang sebenarnya di dalam pembinaan kualifikasi guru ini itu sudah ada di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ini, yaitu yang tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru itu sendiri. Lalu materi yang terakhir itu adalah supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini saya mengambil 3 subbab. Ada pengertian supervisi pendidikan, ada 7 supervisi pendidikan, dan yang terakhir itu ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama itu pengertian supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan dalam membantu guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Lalu tujuan dari supervisi pendidikan ini ada 3. Yang pertama itu untuk membantu guru-guru dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, membantu guru-guru dalam menerjemahkan isi kurikulum ke dalam bahasa belajar dan mengajar. Yang ketiga itu untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan staf sekolahnya itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik-teknik dari supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 2, ya, ada yang individual dan ada yang kelompok. Yang individual ini dibagi menjadi 5 lagi. Ada teknik kunjungan kelas, ada teknik observasi kelas, ada juga teknik yang namanya pertemuan individual, ada juga teknik kunjungan antar kelas, yang dimana teknik kunjungan kelas dan antar kelas ini dia berbeda. Dimana kunjungan kelas ini merupakan seorang supervisor datang atau mengunjungi salah satu kelas, lalu di sanalah tempat mereka diminta keterangan mengenai proses pembelajaran, dan supervisor ini melihat secara langsung bagaimana cara proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut gitu. Lalu kalau untuk yang keempat ini, yakni teknik yang kunjungan antar kelas ini, di mana seorang guru satu itu berkunjung ke guru kelas lainnya, itu saling bekerja sama, saling sharing session, yang artinya itu saling membantu satu sama lain dalam menangani suatu masalah. Lalu teknik yang terakhir dalam individual ini adalah menilai diri sendiri. Lalu teknik yang kedua ini, yakni teknik kelompok, itu dibagi menjadi 6, akan tapi di sini saya akan menyebutkan 5 saja, seperti teknik pertemuan orientasi bagi guru, yang kedua itu rapat guru, yang ketiga itu studi kelompok antar guru, yang keempat itu diskusi, dan yang kelima itu ada workshop gitu. Jadi itulah teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Nah, dari ke-6 materi ini dapat saya simpulkan bahwa dari materi pertama sampai materi terakhir ini sangat berkaitan satu sama lainnya, baik itu dari kompetensi guru, dari keterampilan mengajar, dari sertifikasi guru, organisasi profesi guru, kualifikasi dan pembinaan guru, serta supervisi pendidikan ini berkaitan satu sama lainnya dan sama-sama terjadi di instansi pendidikan. Karena itulah dengan adanya 6 materi yang terdapat pada mata profesi pendidikan ini, saya memiliki pengetahuan baru tentang dunia pendidikan itu sendiri. Jadi sekian materi dari saya mengenai
materi-materi yang ada di profesi pendidikan yang saya pelajari pada semester 5 ini. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.